Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang gadis pengemis menyelamatkan seorang miliuner dari kecelakaan. Apa yang diminta gadis itu sungguh mengejutkan. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota besar yang gemerlap oleh kilauan lampu-lampu malam, kehidupan manusia mengalir dengan berbagai dinamika. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis kecil yang kumal dan lusuh mengais-ngais harapan di antara sisa-sisa kehidupan orang-orang yang lebih beruntung. Di sisi lain kota, seorang miliuner dengan kekayaan melimpah menjalani hidup yang terlihat sempurna, tetapi hatinya kosong dan gersang. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah kejadian yang mengubah hidup keduanya. Alia, seorang gadis kecil berusia 12 tahun, hidup dari mengemis di jalan-jalan sibuk. Setiap hari, ia berdiri di persimpangan jalan yang ramai dengan kendaraan yang melaju kencang, berharap ada tangan-tangan dermawan yang bersedia memberinya receh. Wajahnya yang tirus, kulitnya yang gelap karena terpapar matahari, dan pakaian lusuhnya menjadi cerminan kerasnya hidup yang ia jalani. Namun, mata Alia tetap memancarkan keteguhan, sebuah semangat yang sulit untuk dipadamkan oleh kejamnya dunia. Alia tidak sendiri. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota bersama adiknya, Adit, yang baru berusia 1 tahun. Ibunya telah meninggal dunia saat melahirkan Adit, sementara ayahnya meninggalkan mereka tak lama setelah itu. Kini, Alia mengambil alih peran sebagai ibu dan ayah untuk adiknya. Setiap pagi, ia meninggalkan gubuk mereka dengan hati-hati agar tidak membangunkan Adit yang tertidur di atas kasur tipis. Sebelum pergi, ia selalu memastikan ada sedikit makanan yang bisa dimakan Adit saat ia lapar. Meski hidup penuh derita, Alia tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Setiap malam sebelum tidur, ia meluangkan waktu untuk berdoa. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjaga adikku. Berikanlah kami rezeki yang cukup agar kami bisa bertahan hidup. Doa Alia lirih sambil memandang langit-langit gubuk mereka. Pada suatu malam yang dingin, ketika lampu-lampu kota menyala terang, Alia berjalan menyusuri trotoar dengan tangan kecilnya yang memegang sebuah kantong plastik berisi roti yang baru saja dibelinya. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, tanpa kebingungan. Mobil sport mewahnya berhenti di tengah jalan, dan ia terlihat frustrasi sambil menatap ponselnya. Pria itu adalah Fadli, seorang miliuner muda yang dikenal arogan. Dengan jas mahal yang ia kenakan, Fadli terlihat mencolok di tengah malam itu. Alia, meskipun merasa takut, memberanikan diri untuk menghampirinya. "Pak, kenapa mobilnya berhenti? Saya bisa panggilkan orang bengkel," kata Alia dengan suara lirih namun penuh niat baik. Fadli menoleh. Matanya menatap Alia dengan bingung. Kamu mau bantu aku? Bukannya kamu yang lebih butuh bantuan?" tanyanya dengan nada sinis. Alia tersenyum kecil. "Saya memang tidak punya apa-apa, Pak. Tapi kalau saya bisa membantu, kenapa tidak?" Fadli, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk. Alia segera berlari menuju bengkel kecil yang ia ketahui tidak jauh dari sana. Dengan napas terengah-engah, ia memanggil seorang montir untuk membantu. Tak lama, montir itu tiba dan mulai memperbaiki mobil Fadli. Sementara itu, Alia berdiri di pinggir jalan, menunggu dengan sabar meskipun malam semakin larut. Setelah mobilnya diperbaiki, Fadli mendekati Alia. "Kenapa kamu repot-repot membantu aku? Apa yang kamu inginkan sebagai balasan?" tanyanya. Alia menggeleng pelan. "Tidak ada, Pak. Saya hanya ingin Bapak bisa pulang dengan selamat." Jawaban itu membuat Fadli terdiam. Ia tidak pernah bertemu seseorang seperti Alia sebelumnya. Seseorang yang tidak menginginkan apapun sebagai imbalan. Malam itu, Fadli pergi dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sementara Alia berjalan pulang ke gubuknya dengan hati yang tenang, merasa puas telah membantu seseorang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Fadli melaju kencang di jalan tol dengan mobil sport yang baru saja diperbaiki.
Ia baru saja meninggalkan sebuah pesta bisnis yang meriah, di mana ia berhasil menutup kesepakatan besar. Dengan ego yang melambung, ia merasa dunia ada dalam genggamannya. Ia tidak menyadari bahwa hidup seringkali tidak dapat diprediksi. Pada sebuah tikungan tajam yang terkenal berbahaya, Fadli kehilangan kendali atas mobilnya. Ban mobil yang selip membuatnya meluncur keluar jalur. Mobil sportnya terguling beberapa kali sebelum berhenti dengan posisi miring di tepi jurang. Tubuhnya terjebak di dalam mobil yang mulai mengeluarkan asap tebal dari kap mesinnya. Tidak jauh dari lokasi kecelakaan, Alia baru saja pulang dari masjid setelah sholat maghrib. Ia berjalan sambil menggendong kantong plastik berisi beberapa potong roti yang akan dibawa pulang untuk adiknya. Tiba-tiba, suara benturan keras memecah ketenangan malam. Alia berhenti sejenak, berusaha mencari asal suara itu. Dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, ia mengikuti arah suara hingga menemukan sebuah mobil yang terbalik di tepi jalan. Kepulan asap tebal dan bau bensin menyengat hidungnya. Meski takut, Alia tahu ia harus bertindak cepat. Ia melihat tubuh seseorang terperangkap di dalam mobil, tak sadarkan diri. "Pak, apakah Bapak mendengar saya?" Alia berteriak sambil mengetuk kaca mobil yang pecah sebagian. Namun, tidak ada respons. Dengan susah payah, Alia mencoba membuka pintu mobil yang penyok. Tangannya kecilnya terluka akibat pecahan kaca, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berusaha hingga akhirnya pintu terbuka. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, Alia menarik tubuh Fadli keluar dari mobil. Ia menyeret pria itu menjauh dari kendaraan yang kini mulai terbakar di bagian depan. Beberapa pengendara yang melintas mulai berhenti, tetapi Alia tetap fokus memastikan pria itu selamat. Ia menggoyangkan tubuh Fadli yang lemah sambil berkata, "Bapak harus bangun. Tolong bertahan." Tak lama kemudian, suara sirine ambulans terdengar mendekat. Para petugas medis dengan sigap mengambil alih situasi. Alia berdiri di pinggir jalan, mengusap peluh di wajahnya yang bercampur dengan debu dan darah dari luka kecil di tangannya. Saat Fadli diangkat ke dalam ambulans, Alia hanya memandang dari kejauhan sebelum pergi tanpa meninggalkan jejak. Ketika Fadli siuman di rumah sakit, ia mendengar dari perawat bahwa seorang gadis kecil telah menyelamatkannya. Namun, gadis itu menolak menyebutkan namanya dan pergi begitu ambulans tiba. Rasa penasaran dan syukur bercampur di hati Fadli. Dalam benaknya, ia tahu bahwa hidupnya kini telah diselamatkan oleh seseorang yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu, Fadli tidak bisa berhenti memikirkan gadis kecil yang telah menyelamatkannya. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun dengan bayangan wajah kecil yang tampak berani meski penuh debu. Ia tahu dirinya telah berutang nyawa kepada gadis itu. Fadli memutuskan untuk mencari Alia. Ia menyuruh asistennya menyebar pertanyaan di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka mendatangi masjid-masjid, toko-toko kecil, hingga bertanya pada para pedagang kaki lima. Namun, tidak ada yang tahu siapa gadis itu. Ia merasa frustrasi. Betapa sulitnya menemukan seseorang yang hidup di pinggiran kota yang ramai namun dipenuhi oleh kemiskinan dan anonim. "Pak, mungkin dia memang tidak ingin ditemukan," kata asistennya suatu hari. "Tapi saya yakin, kalau kita terus mencari dengan niat baik, kita akan menemukannya." Sementara itu, Alia menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, memastikan Adit mendapatkan makanan secukupnya, lalu pergi mengemis di jalan. Hatinya tidak pernah merasa menyesal telah membantu Fadli. Dalam doanya, ia hanya berharap agar pria itu sehat kembali. Pada suatu hari, Fadli berhenti di sebuah warung kecil di dekat masjid tempat ia sering mencari Alia. Ia mendengar cerita seorang ibu penjual nasi tentang seorang gadis kecil yang sering membersihkan masjid. "Dia anak yang baik, Pak," kata ibu itu. "Sering saya lihat dia menyapu halaman masjid sambil menggendong adiknya." Mendengar itu, Fadli merasa hatinya berdebar. Ia meminta alamat masjid itu, lalu pergi ke sana dengan penuh harap. Ketika sampai, ia melihat seorang gadis kecil tengah menyapu halaman. Wajahnya ia kenali dari bayangan di ingatannya. "Kamu," seru Fadli spontan. Alia berhenti menyapu dan menoleh. Wajah kecilnya tampak bingung, tetapi tetap tenang. "Bapak," jawabnya perlahan. Mata mereka bertemu, dan Fadli merasakan gelombang syukur membanjiri hatinya. Fadli berjalan mendekat. "Aku sudah mencarimu kemana-mana.
Kenapa kamu pergi begitu saja waktu itu? Tanyanya dengan nada emosional. Alia menundukkan kepala. Menolong adalah kewajiban. Pak, saya tidak perlu apa-apa sebagai balasan. Jawaban itu membuat Fadli tertegun. Air mata menetes di pipinya. Setidaknya izinkan aku untuk membantumu. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Sekarang giliran aku yang ingin membantu hidupmu, katanya. Alia tetap diam. Ia tidak ingin merepotkan orang lain. Namun, dalam hatinya ia tahu, kebaikan yang dilakukan Fadli mungkin adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Pertemuan di halaman masjid itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Fadli dan Alia. Fadli, yang selama ini hidup dengan kesombongan karena harta dan status sosialnya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Gadis kecil yang pernah menyelamatkannya ternyata memiliki kekuatan besar dalam hatinya, meski hidup dalam serba kekurangan. Alia, aku ingin mengenalmu lebih baik, kata Fadli dengan nada lembut. Ia tidak lagi berbicara dengan nada arogan seperti dulu. Kali ini, ada ketulusan dalam suaranya. Alia hanya tersenyum kecil. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, Pak. Saya hanya anak jalanan yang berusaha bertahan hidup bersama adik saya. Fadli memandang gadis itu dengan rasa kagum. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam kemiskinan memiliki hati yang begitu besar? Ia memutuskan untuk membantu Alia, bukan karena merasa berutang, tetapi karena ia ingin belajar darinya. Hari-hari berikutnya, Fadli sering mengunjungi Alia di masjid itu. Ia membawa makanan, pakaian, dan kebutuhan lain untuk Alia dan adiknya. Awalnya, Alia merasa ragu menerima semua itu. Namun, Fadli meyakinkannya bahwa ini adalah caranya untuk bersyukur atas kehidupan yang masih ia miliki. Alia, aku ingin membantumu lebih dari sekadar memberikan makanan, ujar Fadli suatu hari. Aku ingin kamu dan adikmu punya kehidupan yang lebih baik. Alia menatap Fadli dengan mata yang penuh harapan. Tapi, bagaimana caranya? Pak, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Fadli tersenyum. Kita akan mulai dengan pendidikan. Kamu harus kembali sekolah. Dan aku akan memastikan adikmu mendapatkan tempat yang aman. Untuk pertama kalinya, Alia merasa hidupnya mungkin bisa berubah. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang begitu peduli padanya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa takut. Takut bahwa semua ini hanya sementara. Seperti mimpi yang bisa hilang kapan saja. Namun, Fadli tidak main-main dengan niatnya. Ia mulai mencari sekolah yang mau menerima Alia, meskipun usianya sudah terlampau jauh dari anak-anak lain di kelas dasar. Setelah beberapa kali ditolak, ia akhirnya menemukan sebuah sekolah kecil yang bersedia menerima Alia. Di sana, Alia mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Sementara itu, Fadli juga mengatur tempat tinggal yang lebih layak untuk Alia dan adiknya. Ia menyewa sebuah kamar kecil di dekat sekolah Alia. Ia juga memastikan ada seorang pengasuh yang membantu menjaga Adit saat Alia berada di sekolah. Perubahan ini membuat Alia mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah dengan semangat. Ia belajar dengan tekun, ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Fadli, di sisi lain, mulai merasakan kepuasan yang tidak pernah ia dapatkan dari harta bendanya. Alia, kamu tahu, kamu telah mengajarkanku banyak hal, kata Fadli suatu sore saat mereka duduk di halaman masjid. Kamu mengajarkanku bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan. Alia tersenyum malu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Fadli mengangguk. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Hubungan antara Fadli dan Alia bukan hanya tentang pemberian materi. Lebih dari itu, mereka saling menguatkan. Fadli belajar untuk lebih bersyukur dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Sementara Alia mulai percaya bahwa masih ada harapan untuk masa depannya. Pertemuan mereka di masjid itu tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa kedamaian dalam hati masing-masing. Hari-hari setelah Alia mulai sekolah, kehidupan mereka berubah perlahan tetapi pasti. Alia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa, meski harus mengejar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Guru-gurunya di sekolah mulai memperhatikan tekad Alia yang besar,
Dan beberapa dari mereka bahkan memberikan bimbingan tambahan agar Alia dapat mengejar ketertinggalannya. Sementara itu, Fadli mulai memperluas niat baiknya. Ia tidak hanya membantu Alia, tetapi juga memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang fokus membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan. Alia adalah inspirasiku, ungkapnya saat pertama kali mengumumkan rencana tersebut kepada para koleganya. Banyak yang merasa kagum dengan perubahan sikap Fadli, yang kini lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial dibandingkan sebelumnya. Namun, bukan hanya kehidupan Alia yang berubah. Fadli juga mulai mendalami makna hidup yang lebih dalam. Ia sering datang ke masjid, bukan hanya untuk mengunjungi Alia, tetapi juga untuk belajar agama. Ia menyadari bahwa selama ini, hidupnya yang penuh kemewahan tidak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Melalui Alia, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati ada pada berbagi dan bersyukur. Pada suatu hari, Fadli mengajak Alia dan adiknya ke sebuah taman kota. Mereka duduk bersama sambil menikmati suasana sore yang tenang. Alia, kamu tahu, dulu aku pikir uang adalah segalanya. Tapi kamu mengajarkanku bahwa uang hanya alat, bukan tujuan, kata Fadli dengan nada lembut. Alia memandang Fadli dengan senyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Pak, Allah pasti punya rencana untuk kita semua. Kamu benar, jawab Fadli sambil mengangguk. Dan rencana Allah mempertemukan kita adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Yayasan yang didirikan Fadli mulai berjalan dengan baik. Banyak anak-anak jalanan lain yang mendapatkan bantuan dan kesempatan untuk sekolah. Alia sering menjadi motivator bagi anak-anak tersebut, menceritakan bagaimana ia juga pernah berada di posisi mereka tetapi tidak pernah menyerah. Kita harus percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, katanya dalam sebuah acara di yayasan tersebut. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Fadli dan Alia semakin erat. Alia tidak lagi melihat Fadli sebagai orang asing yang pernah ia selamatkan, tetapi sebagai kakak sekaligus mentor yang selalu mendukungnya. Fadli, di sisi lain, menganggap Alia sebagai pengingat akan pentingnya berbagi dan bersyukur. Pada suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah kecil Alia, Fadli bertanya, "Alia, apa impian terbesarmu?" Alia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Saya ingin adik saya tumbuh dalam kehidupan yang lebih baik daripada saya. Saya ingin dia tidak perlu mengemis seperti saya dulu." Fadli tersenyum. "Kamu adalah kakak yang luar biasa, Alia. Dan aku akan memastikan impianmu menjadi kenyataan." Percakapan itu menjadi momen yang membekas bagi mereka berdua. Alia belajar bahwa bantuan dan dukungan dari orang lain dapat mengubah hidup seseorang. Sementara Fadli belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tersenyum. Bertahun-tahun berlalu, Alia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang penuh percaya diri dan tekad. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan kini bekerja di yayasan yang didirikan bersama Fadli. Yayasan tersebut telah membantu ribuan anak jalanan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memberikan harapan di tengah kerasnya dunia. Adit, adik Alia, kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan berprestasi. Ia tidak hanya bersyukur atas kehidupan yang telah berubah, tetapi juga berkomitmen untuk membantu orang lain, seperti yang dilakukan kakaknya. Bagi Adit, Alia adalah simbol keberanian dan kasih yang tiada tara. Fadli, yang kini dikenal sebagai salah satu filantropis terbesar di negeri itu, tetap menjaga hubungan dekat dengan Alia dan Adit. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, ia memilih hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung. Pada suatu hari, di acara ulang tahun ke-10 yayasan mereka, Alia memberikan pidato penuh haru di hadapan ratusan tamu. Ia berkata, "Dulu, saya hanyalah seorang anak jalanan yang hidup tanpa harapan. Tetapi, Allah mengirimkan orang-orang baik dalam hidup saya. Mereka menunjukkan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua, bahwa setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan." Saat tepuk tangan bergemuruh, Fadli yang berdiri di dekatnya hanya tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya bersama Alia bukan hanya tentang membantu, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang sejati. Di akhir acara, Alia berdiri di tepi panggung, memandang ke arah anak-anak yang sedang bermain riang di halaman yayasan. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas semua berkah ini. Semoga aku bisa terus menjadi saluran kebaikan-Mu." Dan disitulah cerita mereka berakhir.
bukan sebagai akhir yang sebenarnya, tetapi sebagai awal dari lebih banyak cerita tentang harapan, kebaikan, dan perubahan.